Perkenalkan, nama saya Paul Dorgin Pranginangin. Saya dari Kehutanan A dengan NPM 2314151050. Di sini saya akan membacakan berita opini dari Lampung Pos yang berjudul Refleksi Satu Dekade Undang-Undang Perlindungan Pertanian yang diterbitkan pada 6 September 2023. Paragraf pertama. Saat ini merupakan momentum satu dekade Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian, Undang-Undang Perlindungan Pertanian. Penulis terpanggil menulis topi ini karena ikut serta pada saat undang-undang ini dirumuskan dan disusun. Sejak diberlakukan Agustus 2013, beberapa ketentuan dalam undang-undang ini telah mengalami perubahan sebagai implikasi atau putusan MK nomor 87 PUU X1 2013 dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kata serapan dari paragraf pertama yaitu momentum yang berasal dari bahasa Belanda yaitu moment. Yang kedua implikasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu implication. Yang ketiga yaitu putusan yang berasal dari bahasa Belanda yaitu putusan. Berpijak dari pemikiran bahwa efektivitas suatu undang-undang dipengaruhi oleh adanya tindak lanjut, peraturan terkait, dan peraturan yang lebih rendah, pemerintah menuntaskan beberapa peraturan pelaksanaan undang-undang ini, yakni 2 peraturan pemerintahan. Masing-masing mengatur jaminan luasan lahan dan pembiayaan usaha tani samin itu. Telah diberlakukan 3 peraturan menteri yang melindungi petani dari dampak perubahan iklim, fasilitas asuransi pertanian, dan peningkatan kapasitas pertanian. Kata serapan dari paragraf kedua yaitu efektivitas yang berasal dari bahasa Inggris, tindak lanjut yang berasal dari bahasa Belanda, peraturan yang berasal dari bahasa Belanda. Amanat undang-undang ini juga telah diterjemahkan dalam beberapa program dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Upaya perlindungan dalam satu dekade terakhir, beberapa indikator kesejahteraan petani menunjukkan tren yang positif. Secara nasional, nilai tukar petani yang mempresentasikan kesejahteraan petani menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun hingga saat ini. NPT nasional pada Juli 2023 sebesar 110,64. Angka ini menjadi indikator kemampuan atau daya beli petani yang meningkat. Kata serapan dari paragraf ketiga yaitu program yang berasal dari bahasa Inggris yaitu program, kebijakan yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti kebijaksanaan, indikator berasal dari bahasa Inggris. Peningkatan kesejahteraan petani di negara berkembang pada hakikatnya tidak terlepas dari peran pemerintah melalui fasilitas bantuan maupun subsidi input dan output pertanian. Sebagai bagian dari upaya perlindungan terutama terhadap keterbatasan petani dalam kepemilikan lahan, pemerintah berupaya melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, optimasi, rehabilitas, dan ekstensifikasi lahan, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian. Pemerintah telah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian existing dan mengembangkan lahan suboptimal seperti lahan kering, lahan rawa, serta pasang surut. Untuk meningkatkan produktivitas, dilakukan program indeks pertanaman 400 atau IP 400, yakni peningkatan tanam dan panen padi 4 kali setahun. Perlindungan petani juga telah dilakukan dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan. Kata serapan dari paragraf tersebut yaitu fasilitas
berasal dari bahasa Belanda, subsidi berasal dari bahasa Inggris, optimasi yang berasal dari bahasa Inggris. Data BPS 2018 mencatat 15,81 juta rumah tangga usaha pertanian atau 41,93% dari total penggunaan lahan merupakan petani gurem, yakni yang mempunyai kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektar. Untuk ini, meningkatkan skala ekonomi usaha tani, terutama petani gurem, pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan dan pemodalan melalui kredit usaha rakyat pertanian. Selain menyalurkan bantuan sarana produksi serta alat dan mesin pertanian, realisasi KUR pertanian pada 2022 tercatat sebesar 113,43 triliun atau sebesar 126,4% dari target 90 triliun. Kata serapan dari paragraf ini yaitu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, permodalan berasal dari bahasa Belanda, realisasi berasal dari bahasa Belanda. Sekian dari saya, terima kasih.